Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Uni Uci Official. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman tentang tanda-tanda awal dari kehamilan. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya YouTube channel aku. Dan jangan lupa bagiin videonya jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke videonya. Tanda awal kehamilan yang pertama adalah pusing. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang saat menstruasinya itu juga sering merasakan pusing. Tapi pusing di sini itu lebih ke seperti migrain yang rasanya itu benar-beneran pusing banget. Sampai teman-teman itu nggak bisa berdiri atau merasa berputar isi seluruh dunia ini. Nah, itu bisa jadi tanda awal dari kehamilan. Tanda dari awal kehamilan yang kedua adalah adanya perubahan bentuk payudara. Nah, di sini perubahan bentuk payudara yang dimaksud adalah payudara kita itu terasa lebih kencang, padat, dan adanya perubahan dari warna payudara itu tersendiri. Seperti warna itu lebih gelap dan puting dari payudara itu lebih terasa keras. Nah, ini termasuk salah satu dari tanda awal kehamilan. Tanda awal kehamilan yang ketiga adalah teman-teman sering merasakan capek atau lelah. Nah, maksud saya di sini adalah biasanya teman-teman melakukan beberapa aktivitas ringan sampai yang berat itu nggak apa-apa, wajar-wajar aja nggak merasakan capek ataupun lelah. Tapi saat ini kalau teman-teman melakukan aktivitas seperti menyapu atau berjalan beberapa meter atau beberapa langkah, teman-teman sudah merasakan yang namanya kelelahan atau kecapean. Nah, teman-teman harus waspada. Siapa tahu ini merupakan tanda dari awal kehamilan. Tanda yang keempat adalah teman-teman sering merasakan buang air kecil. Nah, mungkin di sini bagi teman-teman yang biasanya banyak minum atau misalnya sering minum minuman yang manis-manis di siang hari itu juga biasanya teman-teman sering buang air kecil pada malam hari. Tapi di sini buang air kecil itu frekuensinya lebih sering di malam hari. Misalnya pada saat jam-jam tertentu pada malam hari teman-teman sering merasakan ingin buang air kecil padahal teman-teman nggak banyak minum atau siangnya nggak banyak minum minuman yang manis-manis. Nah, kenapa pada ibu hamil atau pada awal tanda kehamilan itu sering merasakan buang air kecil di malam hari? Karena semakin membesarnya kantong rahim kita maka akan menekan kandung kemih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itulah yang menyebabkan kita sering buang air kecil pada malam hari. Yang kelima adalah morning sickness. Morning sickness adalah artinya mual atau muntah. Nah, kebanyakan pada ibu-ibu hamil muda atau biasanya terjadi morning sickness ini pada 6 minggu pertama kehamilan. Nah, biasanya itu pada pagi-pagi hari si wanita yang lagi hamil sering merasakan mual ataupun muntah walaupun belum makan ataupun belum sarapan. Nah, ini hal yang sangat wajar dan sering terjadi pada ibu-ibu hamil yang masih hamil muda. Biasanya kehamilannya itu usia 6 minggu. Tanda yang berikutnya adalah sensitif terhadap bau. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya teman-teman lagi masak nih. Nah, terus ada bau-bau yang membuat teman-teman itu sangat-sangat sensitif sekali terhadap bau tersebut. Misalnya bau bawang putih, bawang merah, bahkan minyak goreng sekalipun bisa menyebabkan teman-teman sensitif terhadap bau tersebut. Nah, ini sangat wajar terjadi pada ibu-ibu hamil. Itu biasanya hamil muda pada trimester pertama. Teman-teman gak usah khawatir, gak apa-apa. Kalau memang teman-teman sensitif terhadap bau tersebut, mungkin teman-teman jangan mencoba-coba untuk mendekati
bau dari hal-hal yang tidak teman-teman suka pada saat hamil. Nah, mungkin solusinya bisa jadi suruh suami untuk memasak atau beli makanan di luar saja. Mungkin itu lebih efektif pada saat teman-teman hamil kalau benar teman-teman sensitif terhadap bau tersebut. Tanda yang terakhir adalah mood swing atau mudah berubahnya emosional. Nah, ini biasa sangat banyak sekali terjadi pada ibu-ibu hamil muda. Biasanya dari senang, bahagia, tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, dan bisa saja tiba-tiba menjadi sangat-sangat marah. Padahal nggak ada suatu permasalahan yang harus teman-teman bawa emosi atau membuat teman-teman itu marah. Tapi karena bawaan hamil tadi, bawaan si cabang bayi tadi, nah itulah yang menyebabkan teman-teman mood swing atau berubah-ubahnya situasi hati dan emosional. Itu hal yang wajar. Oke teman-teman, itu tadi tanda-tanda awal dari kehamilan. Nah, siapa tahu di antara 7 tanda kehamilan yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya adalah yang sering teman-teman rasain. Tetapi, untuk lebih memastikannya, teman-teman bisa melakukan tes pack di pagi hari saat bangun tidur. Jika hasilnya itu masih samar atau masih negatif, teman-teman bisa langsung konsultasi ke dokter spesialis kandungan. Siapa tahu mungkin hal itu terjadi karena yang pertama teman-teman telat menstruasi dan yang kedua kemungkinan teman-teman itu benar-benaran hamil. Nah, untuk lebih memastikannya, sebaiknya saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan agar bisa melihat apakah benar sudah ada kantong rahim dan calon buah hati di dalam rahim kita sebagai wanita. Jadi untuk memastikannya, kita harus memeriksakan ke spesialis kandungan dengan cara USG. Tapi tidak semua ibu hamil merasakan tanda-tanda awal kehamilan seperti yang saya jabarkan di atas tadi. Karena saya sendiri tidak merasakan salah satu dari tanda-tanda awal kehamilan. Kecuali misalnya sering buang air kecil atau sering merasakan pusing. Nah, 2 tanda-tanda kehamilan tadi itu memang saya rasakan di awal sampai dengan trimester ketiga saat sekarang ini. Nah, itu tergantung dari hormon atau tergantung dari situasi dan keadaan tubuh kita. Karena nggak semuanya ibu hamil merasakan tanda-tanda kehamilan yang saya sebutkan di atas tadi. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, nah teman-teman bisa nonton nanti di video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu banyak sekali informasi-informasi dan sharing-sharing informasi seputaran kehamilan dan tentang kewanitaan. Teman-teman bisa nonton terlebih dahulu agar video ini nyambung dengan video sebelumnya. Jadi, saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang ingin tes pack itu silahkan lakukan tes pack di pagi hari saat bangun tidur dan sebelum makan atau minum apapun karena hasilnya itu biasanya lebih akurat. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya di kolom komentar, ada yang langsung DM ke Instagram saya. Mereka bertanya, banyak di antara teman-teman yang bertanya kepada saya, Kak, gimana kalau misalnya saya udah telat haid 1 minggu atau ada yang telat haid 3 hari dan saya ingin melakukan tes pack, gimana Kak? Nah, saran saya sebaiknya teman-teman itu memberikan jangka waktu dari tanggal menstruasi seharusnya. Misalnya, menstruasi teman-teman di bulan sebelumnya itu tanggal 5. Nah, bulan sekarang seharusnya tanggal 5 dong ya. Tetapi sudah tanggal 8 atau udah lewat 3 hari atau 2 hari tapi menstruasi belum juga datang. Nah, teman-teman jangan langsung tes pack. Teman-teman harus menunggu dulu sampai 1 mingguan, berarti tanggal 12 atau tanggal 13 baru teman-teman cek karena biasanya hasilnya itu lebih akurat, telatnya itu 1 minggu dari tanggal yang seharusnya. Nah, makanya di sini teman-teman jangan takut untuk sering-sering bertanya atau sering-sering browsing-browsing di Google, di YouTube ataupun di informasi media sosial lainnya yang
teman-teman rasa itu bermanfaat, jangan sungkan, jangan takut ataupun jangan malu untuk bertanya dan berkonsultasi. Nah, saya sarankan di sini teman-teman harus berkonsultasi dengan tim kesehatan seperti masalah kehamilan misalnya dengan bidan ataupun dengan dokter spesialis kandungan. Nah, di sini nggak ada ruginya untuk kita banyak-banyak menggali atau mencari informasi seputaran tentang kewanitaan dan tentang kehamilan jika teman-teman memang lagi melakukan program hamil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku seputaran informasi tentang tanda-tanda awal dari kehamilan. Nah, bagi teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk share ke seluruh media sosial dan subscribe bagi yang belum subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.